Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Rama Teman ini. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu dari Profesor Denny Indrayana yang membuntakan lagi pelurunya dari Melbourne untuk mengkritik ya pemerintah Presiden Jokowi. Dan saat ini ya kembali lagi yang sudah kita jamak ketahui tentang dinasti politik dan dinasti bisnis ya. Tak hanya dinasti politik, Denny Indrayana sebut Jokowi juga bangun dinasti bisnis. Kok bisa gitu ya? Ini sesuai yang dilansir oleh liberty.suara.com. Langsung saja kita baca dan kita ulas apa yang ingin disampaikan oleh Prof. Denny Indrayana ya. Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Wamenkumham Denny Indrayana menyoroti majalah Tempo edisi 3 hingga 9 Juli 2023 yang mengangkat isu dinasti politik yang dibangun Presiden Joko Widodo Jokowi. Hal itu ditanggapi Denny Indrayana dalam akun Twitter pribadi miliknya. Dalam cuitannya, Denny Indrayana mengungkapkan bahwa isu tersebut bukanlah terkait dinasti politik Jokowi, tapi juga dinasti bisnis ya. Jadi hal yang sudah sering ya disampaikan ya terkait ya potensi bisnis, termasuk juga kekayaan yang bertambah selama masa pemerintahan Presiden Jokowi ya. Itu dari juga keluarga-keluarganya ya. Dan itu sebenarnya sudah diberitakan tetapi tidak pernah digubris ketika dilaporkan oleh civil society, termasuk juga Gibran ya, yang pernah disinggung dilaporkan terkait adanya penambahan ataupun ya kerajaan bisnis yang dilaporkan oleh ya dosen dilaporkan ke KPK ya. Kemudian Denny Indrayana mengatakan hal itu lantaran baru-baru ini juga santer soal anak bungsu Jokowi, Kaisang Pangarep, yang akan maju sebagai wali kota Depok. Sebenarnya bukan hanya dinasti politik tapi juga dinasti bisnis, ungkap Denny Indrayana dikutip Suara Liberty dari akun Twitter pribadi miliknya @denny_indrayana Selasa. Kemudian Denny Indrayana juga menegaskan bahwa dinasti politik maupun dinasti bisnis telah merusak janji kampanye awal Jokowi untuk memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme KKN. Kedua dinasti itu jelas-jelas merusak janji-janji kampanye awal Jokowi dulu untuk memberantas KKN. Faktanya, korupsi, kolusi, nepotisme makin merajalela, tegasnya. Ya, adapun Denny Indrayana mengatakan bahwa contoh nyata dari tindakan KKN yang dilakukan Presiden Jokowi yaitu ekspansi anak dan menantu Presiden Jokowi di sektor bisnis dan politik. Ya, selanjutnya. Kemudian ekspansi sang anak dan menantu di sektor bisnis dan politik meruntuhkan janji kampanye tersebut. Jokowi justru menjadi contoh terdepan bagaimana korupsi disuburkan, kolusi dan oligarki dibiarkan, dan nepotisme dikembangbiakan, tutur Denny. Untuk mengatasi persoalan tersebut, pakar hukum tata negara ini mengatakan Jokowi harusnya cawe-cawe. Cawe-cawe tersebut antara lain cawe-cawe menolak RUU pelemahan KPK, mempercepat pembahasan RUU perampasan aset, tidak membiarkan KSP Muldoko membegal Partai Demokrat. Tidak hanya itu, Jokowi juga dinilai seharusnya cawe-cawe dengan melarang anaknya menerima modal bisnis dari para oligarki bermasalah serta berhenti cawe-cawe memaksakan hanya 2 calon presiden di Pilpres 2024. Presiden Jokowi cawe-cawe di Pilpres 2024 untuk kepentingan bangsa dan negara atau untuk kepentingan dinasti politik dan bisnis koruptif keluarganya, pungkasnya. Ya itu ya sobat sekalian dari Prof. Denny Indrayana terkait potensi dinasti politik ya, dan tidak hanya dinasti politik saja tetapi dinasti bisnis coba untuk dibangun pada masa pemerintahan Presiden Jokowi yang sudah nampak ya, sudah diketahui publik, karena ya tidak mungkin ya pemberitaan begitu masif itu tidak diketahui. Jadi apa yang disampaikan oleh Denny Indrayana tentu saja kritik ya, yang sebelumnya sempat viral terkait sistem pemilu yang coba dibocorkan dalam tanda kutip oleh Denny Indrayana, yang itu juga strategis kalau tidak dikawal ya, dan akhirnya akan memberikan dampak kalau sudah mempunyai keputusan tetap dari MK ya, karena ketetapan MK bersifat tetap dan binding itulah yang harus terus dimonitor agar
tidak kecewa ya setelah ada keputusan tersebut. Jadi Denny Indrayana kembali ya, kritikan itu penting ya saat ini ketika fungsi DPR yang harusnya bisa menjadi wakil rakyat ya untuk mengkritisi setiap kebijakan itu nggak jalan gitu ya, karena mayoritas ya anggota DPR ya bisa dibilang perpanjangan dari ya pemerintah yang semua partai itu sudah di-grab ya, tidak hanya menyelesaikan dua ya, Demokrat dan PKS, dan hanya Nasdem saja yang kebetulan pada masa terakhir masa pemerintahan Presiden Jokowi ini coba melelo dan melihat potensi Anies itu sangat berpotensi untuk ya menciptakan perubahan ya. Dan Denny Indrayana menyampaikan ya dinasti politik ini bahaya ya, dinasti politik ini yang fokus ya, dinasti politik dan juga dinasti bisnis yang lantaran terjadi, dan ini kembali lagi ya janji politik awal-awal masa kampanye Presiden Jokowi yang kembali diingatkan oleh Denny bahwasanya ini ya yang harus benar-benar dijaga. Tetapi rata-rata ketika para politisi termasuk ketika sudah menjabat itu semuanya terlupakan dengan sendirinya ya. Bahwasanya fakta KKN itu ya ketika awal-awal dijanjikan akan ya menjadi hal yang lumrah ya, hangat-hangat tai ayam ya untuk memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme, tapi setelah menjabat ya itu semuanya sirna ya. Mau tidak mau bagaimana mungkin ya ketika biaya politiknya mahal ya, kemudian juga tidak ada yang namanya kontrol individu ya, itu ketakwaan individu untuk melihat aktivitas itu baik atau buruk, maka semuanya hal itu terjadi ya, menumpuk harta ya, termasuk juga memuluskan bisnis-bisnis sehingga ketika selesai masa jabatan ya pada masa sistem saat ini ya sekular kapitalisme demokrasi, maka tidak mungkin ya hampir mustahil seseorang itu yang sudah menjabat itu malah tambah miskin, malah tambah berlipat-lipat hartanya. Jadi setidaknya ya dinasti politik yang coba dibangun dan sudah kita bersama, Gibran di Solo ya, kemudian Kaisang yang coba akan mengembangkan ekspansi ataupun masuk dalam lingkaran eksekutif ya, menjadi wali kota Cawalkot ya, calon wali kota Depok, dan kemudian Bobi Nasution di Medan ya. Tidak hanya itu tetapi juga bagaimana dinasti bisnis itu coba dibangun ya. Nah, ini hal yang serius mengingat kalau kita melihat indeks persepsi korupsi kita yang gila-gilaan ya, yang semuanya ada perbaikan 40 ya, peninggalan SBY itu 34 ya, kemudian ada kenaikan 40. Tapi setelah akan berakhir masa pemerintahan justru merosot ke angka 38 dan 34 ya. Jadi tidak ada perkembangan. Dan apa yang disampaikan dan sudah menjadi rahasia umum ya, gejala-gejala korupsi yang ugal-ugal ini sudah disampaikan oleh Pak Mahfud ya, dan juga sudah diketahui oleh halayak ya, bahwasanya dalam kontestasi demokrasi yang berbiaya mahal tidak mungkin ya tidak melepaskan ya oligarki di belakangnya ya, yang terus menerus akan menggelayuti untuk menagih janji ketika masa kampanye dulu ya, dan itu otomatis ya saat ini dipakai ya bisnis-bisnis yang terkait berhubungan langsung dengan istana ya, sudah disampaikan dan juga faktanya ya sangat gamblang ya, jumlah kekayaan, kemudian bisnis coba dikembangkan ya. Dan yang pernah diberitakan adalah ketika masa pemerintahan Presiden Jokowi ini jumlah perusahaan itu ya berlipat-lipat ganda ya, sampai 60 ya kalau nggak salah ya, termasuk juga Kaisang.
Yang ini tidak pernah didesak untuk dilihat ya, potensi KKN yang itu sudah nampak terjadi ya, kasat mata gitu ya. Nah, perlu ya, perlu apa namanya, dalam hal ini ya disampaikan oleh Denny Indrayana, Presiden Jokowi perlu cawe-cawe ya. Tapi yang paling tepat adalah bagaimana bersikap tegas ya, bukan cawe-cawe, karena cawe-cawe itu melakukan hal yang di luar kewenangan. Tetapi bersikap tegas untuk mengingatkan kembali terkait janji-janji politik awal dulu ya untuk memerangi KKN. Tetapi saat ini kita ketahui gitu ya, KKN itu sudah menjadi hal yang biasa. Jadi ini kita miris menjadi negara yang sudah di sana Presiden Jokowi sudah memerintah selama 2 periode, tetapi tidak ada perbaikan yang signifikan ya. Makanya penting ya orang-orang kayak Denny Indrayana untuk membuka kembali ya, untuk mendesak ya kepada publik pentingnya kita itu dalam kondisi saat ini, kondisi yang darurat, terutama dalam hal korupsi, kolusi, nepotisme ya. Bagaimana kekayaan pejabat itu naik berlipat-lipat setelah menjabat. Ini beda ketika pemerintahan Islam, ketika seseorang itu memerintah justru malah miskin. Yang menjadi pertanyaan, bisakah ya kelak ya pejabat kita itu bisa benar-benar fokus untuk mengurusi rakyat dan tidak memperbanyak kekayaannya gitu ya. Nah, dan ini tentu saja perlu dimulai ya keteladanan terutama dari pemimpin. Karena kembali lagi slogannya ikan itu busuk dari kepalanya. Kalau kepalanya sudah busuk ya maka akan diikuti oleh bawahan bawahnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.